luas zikir fi'li. Soalnya yaf'alu ma fa'alahu Allah. Maka harus tahu apa saja perbuatan Allah. Berbuat sekehendaknya, yang pasti semuanya terbaik, semuanya yang ter itu, alias dijadikan kepanjangan tangan Allah, kepanjangan lisan Allah, kepanjangannya Allah, kepanjangan hidayatullah, kepanjangannya Allah. Meyakini orang yang zikir fi'li, ya tauhidnya sudah mantap. La fa'ila illallah. Jadi ketika berbuat baik tak berharap apa-apa. Ketika berbuat baik itu tidak merasa dirinya harap apa nih. Dipakai Allah untuk kebaikan ini sudah masya Allah matur suwun. Mayuridillahu bi khairan ista'malah. Tanda-tanda seseorang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah ia ista'malahu, dilakokno, digunakno menjadi kepanjangan tangannya, digawe. Ya, dipekerjakan, difungsikan, dijadikan wakilnya. Dan pasti yang dijadikan wakilnya itu ketika berlaku baik tak berharap apa-apa. Enggak mungkin merasa bukan dirinya. Apa nih yang berharap? Alias pasti ikhlas. Orang yang ikhlas itu ya enggak berharap apa-apa. Ista'malahu fil khairat, ini wis alhamdulillah, wah nemen wis. Kalau contoh yang disampaikan oleh Ayah Guru tadi pas, saya ingin bertanya pada si Qori, Ayah Guru. Memang yang harus dijawabkan si Qori, Ayah Guru. Kalau kita zikir fi'il adalah beretika seperti etika Allah, beramal, intinya itu yang diterangkan Ayah Guru tadi. Posisi murid atau salik ini fakir ini benar-benar sudah beretika seperti etika Allah. Maka ketika sholat, maaf ini sekali lagi maaf, apakah posisi dia etika Allah apa etika Muhammad? Kalau kan memberi jelas, Allah kan Ar-Razzaq, jadi dirinya sudah tiada. Allah yang Rahman, Allah yang Rahim, kasih dan menyayang. Tapi posisi ketika sholat, masa Allah itu beretika sholat? Apakah si fakir ini posisi Allah, apa posisi fana billah, apa fana bil Rasul? Itu pertanyaan yang saya sampaikan kepada si Qori. Makasih Ustaz. Bukan Qori, Mukri. Mukri. Ya, Mukri. Seperti yang pernah dijelaskan Ayah Guru, ada posisi kita memang posisi ubudiyah dan ada posisi rububiyah. Seperti ketika kita mengajar, mungkin posisinya posisi rububiyah, atau seperti posisi menolong, memberi dan seterusnya. Kalau seperti sholat, nanti Ayah Guru yang mentasih posisi hamba, posisi ubudiyah menurut kami gitu. Kemudian yang kedua yang kalau fana,
Ya seperti keterangan di Rebuan Agung, tidak mungkin seseorang itu fana ke Allah sebelum fana ke Muhammad, dan tidak mungkin fana ke Muhammad sebelum fana ke mursyidnya. Sehingga seperti yang dulu ada contoh Syekh Ibrahim Al-Madbuli ketika mengatakan, kalau dulu saya beat ke Syekh Ahmad Arifai, tapi sekarang saya beat ke Rasulullah langsung. Posisi itu bisa ketika gurunya sudah meninggal. Kalau mursyidnya Syekh Ahmad Arifai-nya masih hidup, tidak akan bisa. Sehingga mungkin contoh yang lain, pion posisi catur, pion sampai mentok perjalanan pion akan jadi ster, tidak mungkin jadi raja. Mungkin seperti itu, Ustaz. Mungkin ayah guru yang mentaseh. Ya, benar. Hanya saja kurang sempurna. Posisi sholat itu ubudiyah plus rububiyah. Ubudiyah lahiriahnya, penghambaan murni atau pengabdian murni zahirnya, alias bersyariat Muhammad zahirnya. Batiniahnya rububiyah, berhakikat. Kalau berhakikat itu ya pasti Allah. Paham? Ya, kalau belum begitu belum sah sholatnya, belum sah secara hakikat. Karena al-abid wal ma'bud harus huwa-huwa. Jika tidak huwa-huwa, ya gak sah itu. Yang huwa-huwa di sini hakikatnya, batiniahnya. Maka ubudiyah itu harus dibarengi rububiyah. Pun rububiyah harus disertai ubudiyah. Kalau sudah benar-benar seiring sejalan seperti itu, disebutnya ubudah. Bukan ubudiyah, tapi ubudah. Ibadah lil awam, ubudiyah lil khawas, ubudah li khawasil khawas. Zikir fi'li ini zikir setelah musyahadah, setelah puncak zikir, setelah fana'ul uruj, setelah musyahadah, kemudian zikir fi'li. Zikir fi'li ini setelah perjalanannya dari awal ta'alluq billah, senantiasa menggantungkan semua perbuatan kepada Allah. Kemudian takhalluq billah, berusaha berperilaku Allah. Lantas tahaqquq billah, menyatakan semua perbuatannya, perilakunya dengan Allah. Setelah tahaqquq, atau ya di tahaqquq ini tahaqquq bi fi'lihi ta'ala, menyatakan perbuatannya ini dengan perbuatan Allah yang pasti ikhlas, itu pasti ikhlas, alias ya berbuat benar dan baik, tidak ada pamrih sama sekali. Bahasa tasawufnya fana fil af'al,
Setelah zikir fi'li, zikir asma, zikrul asma atau zikrul ismi, kemudian zikrus sifati, zikrun na'ti, kemudian zikrul dzati. Nggak ada habisnya, nggak ada selesainya bahasan zikir itu. Awalan wa akhiran, nggak ada habisnya. Zikir fi'li ini awal turun dari puncak. Setelah tangga naik sampai ke puncak, kemudian ini fana'ul uruj. Setelah wusul, kemudian menurun, baqaul khuruj. Nah, menurun ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim kait. Atas nama Allah aku berbuat begini begitu. Bismillah atas nama Allah. Ya, bismillah itu zikir fi'li. Hakikat bismillah itu zikir fi'li. Bukan lisannya yang bismillah, tapi ya kulli, kabeh ini bismillah. Ya itulah bismillah khusus itu, bismillahi tariqi, itu zikir fi'li itu. Itu baqaul khuruj, awal maqam baqa, sama dengan zikir fi'li. Melihat nas fadzikrullahi ta'ala wal ghalib alal mahabbah la yuriduna bihi badalan wala yabghuna anhu hiwalan. Zikir kepada Allah biasanya untuk ahli mahabbah tidak menghendaki sesuatu apapun. Yang menjadi pertanyaan, apakah bisa wusul kepada Allah orang yang zikirnya karena kepaksaan, karena mendapatkan musibah besar sehingga dia ingat kepada Allah, kemudian ingatnya notok sehingga selalu menyebut asma Allah. Apakah ini bisa menyebabkan wusul kepada Allah? Bisa banget. Dan hakikatnya semuanya ya terpaksa. Nah, hanya saja ada yang terpaksanya itu kasar, ada yang sedengan, ada yang halus. Intinya semuanya terpaksa. Musibah, bala atau apa itu kan itu sarana menyadarkan. Ya, terpaksa itu karena ada pemaksa. Pemaksa bukan siapa-siapa, Al-Qahhar. Itu bukti perhatiannya Allah. Nurul inayah, mendapatkan nurul inayah, cahaya perhatian Allah. Terus ditimpa musibah besar, kemudian ya karena ini bukti beriman, terus berzikir masih sambil jerit-jerit sampai ini kan prosesnya. Apakah zikir dalam keadaan terpaksa itu bisa wusul? Bisa banget. Bahkan itu menjadi tanda-tanda dicintai Allah. Nabi bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan sabba 'alaihi al-balaa'a sabba."
tatkala Allah mencintai hambanya, di antara tandanya adalah Allah akan menimpakan bala besar kepadanya secara tiba-tiba. Dan hambanya yang ditimpa bala besar itu ya kemudian berzikir, menyebut, mengingat, merasakan hingga menyaksikan Allah Subhanahu wa taala.